beberapa isu. Yang pertama misalnya soal keserentakan pemilu. Pelaku diberi sanksi tegas. Rumusannya belum kami buat secara konkret, tapi poinnya sudah menjadi komitmen kami semua. Grup sudah mulai ramai. Kepala daerah sudah menyatakan ada yang didorong, ada yang siap maju gitu ya. Nah, agenda pilgubnya sendiri seperti apa kan? Belum, kan kita masih harus nunggu revisi undang-undang. Hari ini itu di DPR RI saya kira ada rilis ya bahwa ke DPR RI punya dua opsi untuk pelaksanaan terkait dengan keserentakan ya, terkait dengan keserentakan pemilu. Kan kalau mengikuti jadwal normal, pilgub itu berarti kan 2022. Enggak, ya, benar ya? Iya benar, kalau normal kan. Nah, sementara di undang-undang itu kan mau diserentakkan di 2024. Enggak, kalau masa jabatan habisnya 2022. Berarti kan artinya kalau mengikuti masa jabatan berarti pilgub 2022. Tapi kemudian di undang-undang terakhir itu kan di undang-undang pemilu kalau nggak salah ya, itu kan ada pemilu serentak di 2024. Jadi opsi pertama berdasarkan undang-undang ada peluang pilgub itu ditunda ke 2004 semua kan, serentak dengan pemilu nasional. Tapi ternyata ini bukan pilihan kayaknya. Jadi karena banyak yang mengkritik soal macam-macam lah faktornya, kelelahan, termasuk resistensi terlalu lamanya PJ kali ya kalau kayak Banten gitu. Salah satunya mungkin itu juga lah. Nah, karena itu kemudian DPR RI punya dua opsi. Opsi yang pertama, pilgub tetap diselenggarakan, pilkada tetap diselenggarakan secara normal. Nah, kalau secara normal berdasarkan durasi 5 tahunan maksudnya. Nah, kalau itu opsi ini jadi, maka pilgub akan jadi di 2022, gitu kan. Kemudian pemilu nasional tetap di 2024, gitu kan. Sehingga keserentakan itu dibagi dua, ada keserentakan lokal, ada keserentakan pemilu nasional. Jadi tetap gitu ya, 2022 itu pilkada pemilihan lokal lah gitu ya. Kemudian untuk pemilu nasionalnya 2024. Nah, kalau ternyata kemudian kalau lihat peluangnya kan cenderung ke normal ya, artinya pilgub Banten berpotensi di 2022. Itu artinya kan KPU harus mulai bersiap karena tahapan kan di 2021 mungkin kan? Tahapan itu kalau berdasarkan undang-undang terakhir itu kan paling lambat, selambat-lambatnya kan 12 bulan ya kalau tidak salah. Jadi memang di pertengahan 2021 itu kita harus sudah mulai merancang tahapan. Nah, untuk menghadapi situasi yang mungkin bisa jadi begitu mendadak bahwa ditetapkan 2022, nah sampai sekarang apa yang dilakukan KPU dalam rangka mengantisipasi itu? Ya, pertama karena KPU sekarang sudah menjadi satker yang normal, yang normal dalam pengertian sudah established lah ya. Sudah established lah ya, sudah menjadi kantor yang benar-benar kantor gitu, tidak seperti zaman saya dulu. Maka persiapan dilakukan ya memang sepanjang tahun terjadi, misalnya SDM, misalnya tahun ini kita juga sudah menerima PNS baru kan, untuk menambah tenaga sumber daya SDM di berbagai divisi, berbagai subbag. Yang kedua, KPU juga kan punya program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi data pemilih mulai tahun kemarin sebetulnya yang tidak pilkada kan juga dikelola. Nah, tahun 2021 ini dilanjutkan seluruh kabupaten kota ya, karena yang tidak pilkada kan di Banten ini. Artinya bahwa KPU sudah menyiapkan begitu ya, kalau ada kemungkinan. KPU sudah antisipasi ya semua, dan ini juga berlaku nasional. Ya paling kan hal-hal yang yang kita harus nunggu kan paling soal regulasi terkait
regulasi khususnya aja terkait pilkada. Kalau lain-lainnya ya kita berjalan normal. Artinya KPU mah dalam situasi kantor sudah stabil, establis begini mah, mau pemilu pilkada kapan pun juga kita dalam kondisi siap. Kalau soal anggaran misalnya? Nah, anggaran kemarin setahu saya di Banten kita juga sudah ada pembicaraan kalau nggak salah ya, saya cuma nggak ikut waktu itu dengan DPR, jadi DPRD untuk DPRD provinsi ya maksudnya itu untuk persiapan-persiapan di 2021 kalau nggak salah itu ada pengajuan hibah sebagai anggaran persiapan ya. Oh, posnya sudah disiapkan semuanya begitu ya? Cuma kalau nggak salah, itu Pak Asda tuh. Iya, Karena dia yang ngajuin juga kan dia yang sekarang ngurus di Pemdanya. Iya. Kira-kira gitu. Saya nggak tahu persis anggaran, tetapi seingat saya sih anggaran buat persiapan sudah diantisipasi dan dimulai di 2021 ini. Cuma besarannya saya nggak hafal. Nah, informasi terakhir dari KPU Pusat, seperti apa Kang? Memang mengarahnya ke ini ya, ke 2021 ya? Apalagi mengarahnya sih, kalau saya duga, kalau saya lihat sih mengarahnya ke 2022. Tetapi kemungkinan di 2022 ini dengan saya nggak tahu tapi ya itu pemilu lokal, jadi termasuk di dalamnya kalau jadi ya usulan DPR RI itu termasuk di dalamnya adalah pemilu legislatifnya untuk lokal gitu loh. Di 2022? Nah itu yang kita belum tahu ya, tetapi ada kemungkinan apakah keserentakan itu juga diserentakkan dengan pemilu legislatif lokalnya, kita belum tahu. Tetapi kalau polanya memang pemilu keserentakan pemilu itu dibagi dua, kan logikanya kan memang berarti jadi begitu kan? Jadi di lokal itu berarti ya, memilih bupati nasional begitu ya? Betul, berarti kan termasuk eksekutif dan legislatifnya. Nah di nasional juga eksekutif dan legislatifnya. Betul. Logikanya kan kalau keserentakan dibagi dua lokal nasional kan begitu. Tapi yang sudah hampir pasti sih, yang bukan pasti, yang sudah mendekati sih memang pilkada pemilu lokal untuk eksekutif di 2022 itu. Kalau pilek diserentakkan juga memang kan berarti cuma 4 tahun sama juga berarti ya? Kenapa? Ya 4 tahun setengah, nggak full gitu ya. Kalau legislatif. Iya, sebetulnya kurang lebih sama. Sama ya. Siap kalau gitu. Kang. Gitu. Makasih banyak ya.